Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Aurel Erbakat dengan NIC CP200 dari Studi Independen Bersertifikat PT Sitek ERP Indonesia MSG Batch 7. Pada tugas kali ini, saya akan membuat tugas mengenai fitur manufaktur. Fitur manufaktur pada Odoo merupakan modul yang memfasilitasi pengelolaan proses produksi secara menyeluruh, mencakup perencanaan, pelacakan, dan optimasi produksi. Fitur ini mencakup pengaturan Bill of Material atau BOM, penjadwal manufacturing order dan work order, serta pelacakan work in progress atau WIP, biaya, dan margin melalui sistem double entry stock. Hal ini terintegrasi dengan modul accounting dan juga HR management. Modul ini memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya, transaksi otomatis, dan juga aktivitas produksi dengan efisien, tanpa perlu hadir langsung di pabrik, serta menyediakan laporan analisis untuk mendukung keputusan yang strategis. Apa itu manufacturing order? Dalam Odoo, manufacturing order merupakan alat manajemen produksi yang memberikan kontrol penuh dan visibilitas menyeluruh terhadap setiap tahap proses manufaktur. Model ini mendukung penjadwalan, perencanaan, dan juga pemrosesan pesanan produksi secara efisien. Dengan fitur Work Center Control Panel, pengguna dapat mengelola work order secara real time melalui perangkat di lantai produksi untuk memicu operasi pemeliharaan, memberikan umpan balik, dan juga menangani masalah kualitas. Infrastruktur modul Odoo memungkinkan otomatisasi proses manufaktur, mulai dari perencanaan hingga pengiriman barang ke gudang atau pelanggan. Hal ini mendukung efisiensi dan juga kontrol optimal dalam operasi produksi. Multiple BOM atau Multiple Bill of Material. Pada Odoo, fitur ini memungkinkan daftar bahan multi-level untuk produk yang lebih kompleks. BOM adalah daftar bahan baku atau komponen beserta jumlahnya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk akhir. Dalam konteks multiple BOM, bahan baku dapat dikelompokkan secara hierarki untuk memenuhi kebutuhan produksi, seperti contoh produksi meja. Dalam skenario ini, ada beberapa BOM yang dibuat untuk satu meja. Satu untuk bagian atas meja, satu untuk panel kayu. Selain itu, Odoo mengadakan pengaturan root pengadaan berbasis kebutuhan. Ada manufaktur, MTO, dan juga buy. Manufaktur di sini mengeluarkan pesanan manufaktur untuk memenuhi permintaan, kemudian MTO atau make to order membuat pesanan berdasarkan permintaan pelanggan tanpa pemeriksaan stok yang tersedia. Kemudian buy untuk membuat permintaan penawaran atau RFQ untuk memenuhi kebutuhan produk. Selanjutnya, di sini saya akan fokus mengenai tugas yang diberikan kepada saya, yaitu Create Manufacturing Order by Root MTO. Ini merupakan proses pembuatan pesanan manufaktur pada Odoo berdasarkan permintaan pelanggan, tanpa memeriksa ketersediaan stok terlebih dahulu. Pada konfigurasi MTO, setiap permintaan produk yang diterima akan memicu pembuatan manufacturing order atau request for quotation, meskipun stok produk tidak tersedia. Baiklah, langsung saja kita praktik mengenai fitur manufacturing ini ke dalam Odoo. Pertama kita harus login menggunakan email dengan password yang sudah ada. Selanjutnya kita akan mengatur konfigurasi. Pertama kita buka pada modul inventory. Mengapa kita menggunakan modul inventory juga? Nah, pada tugas kali ini manufacturing akan berkolaborasi dengan modul inventory, manufacturing, dan juga sales. Kita pertama buka pada modul inventory. Pada configuration kita pilih setting. Kita cari ke bawah pada menu warehouse. Ini sudah kita harus pastikan multi-step routes ini sudah terchecklist. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian produk. Di sini kita memilih, di sini saya memilih misalnya wooden table. Nah, ini kita akan masuk kepada proses pembuatan bill of material. Di sini saya mengambil wooden table. Di sini kita hanya men-checklist can be sold karena produk ini akan bisa dijual tetapi tidak bisa dibeli karena kita akan memproduksi wooden table ini. Di sini ada tipe produknya, kemudian harga, cost, pajak. Nah, yang bagian pentingnya pada bagian inventory, jangan lupa kita checklist pada bagian MTO. Bagian MTO ini bisa saja tidak muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Nah, pada bagian configuration, masuk ke roots. Di sini dapat dilihat bagian MTO saya sudah muncul karena tidak diarsip. Jika tidak muncul pada bagian kanan ini, kita bisa klik bagian arsip. Biasanya dia akan terarsip. Jika misalnya MTO itu terarsip, kita bisa klik unarsip di sini. Ini sebagai contoh. Kembali kepada produk. Setelah mencecklist bagian MTO, kita jika ada tanda save, kita di sini bisa klik save. Selanjutnya kita akan membuat bill of material. Pada bagian more kita pilih bill of material. Di sini saya belum ada membuat bill of material. Cara membuatnya kita klik new. Kemudian produknya yaitu table. Untuk referensinya atau seperti kata kuncinya ini bisa itu mau terserah, misalnya. Nah, di sini ada BOM type. Di sini manufacturing this product. Di sini artinya kita membuat atau memproduksi produknya. Sedangkan kit ini biasanya untuk produk yang hanya dirakit.
Karena kita akan memproduksi, kita pilih manufacture this product. Untuk company disesuaikan dengan company yang ada di sini, itu my company San Francisco. Kemudian produk variannya bisa dikosongkan. Untuk kuantitinya kita buat satu saja. Nah, untuk komponennya, untuk membuat satu wooden table atau meja kayu, kita membutuhkan beberapa bahan seperti papan kayu, kaki meja, kemudian skrup dan juga cat. Di sini saya memilih pertama ada papan kayu. Selanjutnya kaki meja. Selanjutnya skrup dan juga cat kayu. Nah, untuk kuantitinya di sini papan kayu misalnya dibutuhkan 2, kaki meja 4, skrup kayu misalnya kita membutuhkan sebanyak 18 dan cat kayu misalnya membutuhkan sebanyak 1. Nah, jika sudah, kita klik save. Selanjutnya kita lihat overview-nya di sini. Di sini dapat dilihat untuk membuat satu meja kayu, kita membutuhkan beberapa produk yaitu seperti papan kayu sebanyak 2, kaki meja sebanyak 4, skrup sebanyak 18, cat kayu 1 yang dibeli dari PT Global Bangunan. Kemudian ada total harganya di sini, mungkin saya belum masukkan harga dari tiap-tiap material produknya. Kemudian kita bisa lanjut. Kemudian kita kembali kepada produk tadi ya, pada wooden table. Nah, di sini kita sudah membuat ya, sudah men-setting. Kemudian kita akan mempraktikkan untuk pembelian apakah dia akan masuk ke dalam modul manufacturing otomatis atau tidak. Kalau kita buka sales, ya, klik new quotation. Saya customer-nya di sini Anita Oliver. Kemudian dia membeli produk yang kita buat tadi ya, wooden table. Dia memesan sebanyak 1. Langsung saja kita klik confirm order tanpa harus melalui step standby email. Confirm sudah, dia sudah masuk kepada bagian sales order. Kemudian kita buka pada bagian manufacturing. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya masuk ke wooden table. Itu kemudian kita klik. Nah, di sini sudah masuk dan ada pembelian sebanyak 1. Selanjutnya kita produksi all. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk penjualannya. Kita masuk ke menu inventory. Di bagian delivery order ini ada 10 proses untuk diproses. Nah, kemudian yang mana tadi yaitu Anita Oliver, kita klik. Nah, untuk pengiriman atau untuk dia selesai, kita perlu klik validate. Kita confirm. Nah, jika sudah selesai, maka produknya sudah terkirim. Maka sudah selesai. Nah, untuk mencek kita dapat kembali ke bagian produk, kita lihat ada bagian wooden table-nya kembali 0 karena sudah kita jual, jadi dikirimkan kepada Anita Oliver. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Create Manufacturing Order by Root MTO. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.